Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat seutuhnya, jasmani dan rohani di dalam Tuhan. Saya Ellen Novani akan memberikan pengumuman penting yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga Allah. Welcome to Aba Love Ministry. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. New face, new faith, new hope to be impactful. Aba Youth Teens hadir sebagai wadah untuk anak-anak muda Aba Love berkumpul, bertumbuh, dan berbuah. Ibadah Youth Teens di setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya, bertempat di lantai 3 Aba Love Ministry Bali. Dan juga hadir Aba Youth Pro sebagai wadah para orang muda dan mahasiswa hingga profesional kerja. Kita akan menyembah bersama pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Adik-adik Kega akan beribadah bersama-sama setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Jangan lupa tema kita tahun ini adalah semakin kuat, semakin berdampak. Minggu yang lalu, kita sudah bersama-sama merenungkan tentang janda miskin yang memberikan persembahan sebagai cintanya kepada Tuhan. Kita akan terus belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sampai kita memberikan dampak bagi komunitas kita. Minggu depan kita akan diperlengkapi oleh seorang hamba Tuhan dan pengusaha, yaitu Bapak Filemon Koweho. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Kami mengajak semua jemaat untuk hadir dalam ibadah equipping pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali.
kita bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan misi yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Baik itu lewat Sanggar Tunas Pertiwi yang ada di Desa Karangasem, pelayanan kontekstual yang ada di Banjartenten, maupun lewat Sekolah Tunas Bangsa. Terima kasih atas kesetiaan jemaat yang tetap mendukung pekerjaan misi ini dengan doa, daya, dan dana. Mari tetap setia menabur untuk kerajaan Allah melalui janji iman misi tahun 2023 dengan mengisi kartu janji iman misi yang bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapatkan di Asher. Kita mungkin pernah mendengar orang berkata, untuk apa sih kita harus komitmen atau tertanam di dalam satu gereja lokal? Bukankah semua gereja itu sama-sama gereja Tuhan? Atau mungkin ada yang berkata, kan lebih enak kalau bisa jalan-jalan ke berbagai macam gereja supaya lebih banyak variasi, ya. Dan mungkin ada macam pendapat yang lain lagi, ya, yang mereka kemukakan dengan alasan supaya tidak perlu untuk tertanam di dalam satu gereja lokal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membangun sebuah rumah tangga, seorang pria dan seorang wanita aja mereka harus mengikat komitmen supaya mereka bisa membangun satu keluarga yang mereka inginkan. Apalagi kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin bertumbuh, ya, ingin berfungsi, dan ingin maksimal di dalam apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, maka adalah penting sekali untuk kita tertanam di dalam satu gereja lokal. Saya ambil ilustrasi seperti sebatang pohon. Ini adalah pohon wijen katanya. Ya, pohon wijen ini pasti akan bertumbuh, ya, berbunga dan akan berbuah. Buah wijen yang kita biasa temukan itu di makanan, khususnya di kue atau di roti. Kita bisa bayangkan, ya, seandainya pohon wijen ini tidak tertanam di dalam satu tempat yang tetap, apakah kemungkinan pohon ini akan tumbuh? Apakah dia akan bisa berbunga atau dia bisa berbuah? Rasanya sulit. Kalau kita pindah-pindahkan pohon ini, dia bukannya tumbuh, tapi satu titik nanti justru dia akan mati. Tetapi ketika dia ditanam di dalam satu tempat di pot ini, dari kecil ditanam, dia bertumbuh, dan saya percaya satu hari nanti, ya, ketika ini dipupuk, dirawat, dipelihara, satu hari nanti pohon wijen ini pasti akan bisa menghasilkan buah wijen. Dengan catatan, dia harus tertanam di dalam satu tempat. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus tertanam di dalam satu gereja lokal supaya kita bisa bertumbuh, kemudian kita bisa menghasilkan buah-buah, ya, di dalam Tuhan, dan kita bisa berfungsi maksimal seperti apa yang Allah mau. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seminar yang akan membukakan kepada kita tentang pentingnya, ya, hidup di dalam jemaat lokal atau tertanam di dalam jemaat lokal yang kami sebut dengan SKHB, Seminar Komitmen Hidup Berjemaat. Jadi pastikan setiap kita untuk bisa hadir dan terlibat bersama-sama supaya kita bisa mengerti komitmen hidup berjemaat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan jangan lupa untuk hadir di seminar Komitmen Hidup Berjemaat pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 28 dan 29 Maret 2023 pukul 7 malam bertempat di Abalov, Bali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian Abanus Update dalam minggu ini. Saya Ellen Novani dan segenap kru yang bertugas mengucapkan, tetap semangat, semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Saya percaya bahwa hari ini setiap kita ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam kondisi yang baik-baik saja, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita.
Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum saya berbagi lebih jauh dengan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau memperkenalkan diri saya lebih dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa sih anak muda yang hari ini tampil mengajar di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara? Supaya Bapak Ibu jangan sampai kaget, ini siapa orang ini? Orang asing dari mana? Ya, nama saya Noldi. Saya adalah salah satu tim bagian dari tim kepemimpinan yang ada di Abalov Bali, dan hari ini saya diberi kesempatan oleh pemimpin yang ada di sini untuk berbagi, ya, sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini benar-benar sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara, juga saya juga memberkati saya untuk sama-sama kita bertumbuh dan semakin hari berdampak buat orang-orang di sekitar kita, buat lingkungan kita, dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beri tema sharing saya kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah tertanam untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanam pohon mangga di rumah atau pohon jeruk di rumah kita, tentunya dengan harapan suatu kali saat nanti pohon jeruk atau pohon mangga yang kita tanam akan menghasilkan buah. Betul? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita menanam pohon mangga, tapi kita tidak berharap, nggak apa-apa, kamu nggak berbuah, asal kamu ada di sini. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena pohon itu, ya pohon mangga atau pohon jeruk itu pasti satu kali saat berbuah. Jadi kita pasti berharap pohon yang kita tanam itu menghasilkan buah. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga merindukan hal yang sama di dalam hidup kita. Dia punya kerinduan supaya setiap kita dapat berbuah. Nah, hari ini saya mau berbagi sebuah firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya." Wow, luar biasa. Pemazmur berkata bahwa orang benar, kita Bapak Ibu Saudara, ya, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam. Syaratnya Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan bertunas, kita akan tumbuh subur kalau kita tertanam. Ya, barulah kita akan bertunas dan menghasilkan buah. Walaupun firman Tuhan, pemazmur berkata, pada masa tuanya pun mereka masih menghasilkan buah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bertunas, sebelum kita bertumbuh subur, sebelum kita berbuah, kita berdampak buat orang-orang di sekitar kita, berdampak di tempat kerja kita, keluarga kita, berdampak di komunitas kita. Sebelum semuanya itu ya terjadi di dalam hidup kita, tentunya kita tertanam dulu. Karena kalau kita tidak tertanam Bapak Ibu Saudara, kita akan sulit untuk bisa bertumbuh. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap kita yang ada, yang mendengar firman hari ini, kita mempunyai komitmen untuk tertanam. Karena dengan tertanam, kita dapat bertumbuh. Ya, kita dapat berbuah. Tuhan akan merawat kita. Tuhan akan mengusahakan segala hal untuk supaya kita berbuah ketika kita tertanam. Bapak Ibu Saudaraku, tertanam artinya kita tinggal, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar hadir, lalu pergi, tetapi tinggal tetap. Apa bedanya ya? Tinggal dengan sekedar hadir, Bapak Ibu Saudara. Kalau hadir, kita bisa pergi, datang dan pergi.
tanpa ada tanggung jawab apa-apa. Tetapi kalau tinggal Bapak Ibu Saudara melibatkan hati kita, kita saling terikat satu sama yang lain. Ya, dan itu yang membuat kita kuat Bapak Ibu Saudara. Ketika tantangan datang, ketika pencobaan datang, persoalan datang, ketika kita bersama-sama, kita akan menjadi kuat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, seberapa banyak pun kita tahu tentang isi Alkitab, firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, kalau kita sendiri Bapak Ibu Saudara nggak tertanam di Komsel, kita akan sulit untuk bisa mempraktekkan firman yang kita tahu Bapak Ibu Saudara. Komsel adalah tempat yang terbaik buat kita untuk kita mengekspresikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di Komsel kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kita. Di Komsel kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itulah tempat yang terbaik untuk kita mengekspresikan, mempraktekkan kasih yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau kita tinggal di Komsel? Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita berbuah. Tuhan begitu rindu supaya kita berbuah. Tuhan begitu mengusahakan supaya kita dapat berbuah, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya di mana, Saudara? Di Yohanes 15 ayat 1 berkata demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya, kata Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Wow, Tuhan mengusahakan supaya kita berbuah. Tuhan rindu supaya kita berbuah. Dia memakai segala cara untuk supaya apa? Kita berbuah. Kadang Bapak Ibu Saudara ya, kita nggak cocok di satu Komsel, kita keluar dengan kerinduan, ini Komsel nggak cocok buat saya bertumbuh, saya pindah Komsel yang lain. Ternyata di Komsel yang lain juga Tuhan ada di situ. Dia mengejar kita karena apa? Dia rindu Bapak Ibu supaya kita bertumbuh. Mungkin kita menghindari konflik di Komsel kita yang sebelumnya, komunitas kita yang sebelumnya, dengan berharap kalau saya pindah Komsel saya akan bebas. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menghendaki kita bertumbuh dan berbuah, Dia akan menyediakan orang-orang yang sama di sana untuk cuma hanya apa? Membuat kita bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudaraku, untuk berbuah, aku harus berhadapan dengan beberapa proses yang tidak boleh kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Saya temukan ada 3 hal penting yang hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh dan berdampak di 2023 ini, 3 hal penting ini tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hubungan antara aku dan panas. Ya, mari kita baca firman Tuhannya di dalam Amsal 27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah tahu ayat ini, sudah lama kita tahu ayat ini. Tetapi apakah kita sudah melalui firman ini terjadi di dalam hidup kita? Bersedia untuk diproses, bersedia untuk mengalami gesekan di dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa berdampak, bisa tajam, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita tumpul hidupnya, ngapa-ngapain kok nggak ada jalan keluarnya, sepertinya tumpul. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita menghindari konflik. Itu sebabnya Saudara, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi untuk dibentuk, dia harus melalui dipanaskan lebih dulu. Kalau tidak dipanaskan, maka akan sulit dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Bahkan akan patah. Ya. Tapi kalau dia dipanaskan, maka dia akan mudah dibentuk. Tuhan rindu supaya kita melalui panas. Ya, melalui panas melalui konflik, melalui gesekan-gesekan yang ada di Komsel, supaya kita mudah dibentuk.
Dibentuk itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Digesek itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak orang ya tidak suka dengan gesekan lalu keluar memisahkan diri dari komsel sehingga apa? Tidak bertumbuh. Bahkan gesekan Bapak Ibu Saudara tujuannya adalah membuat kita semakin tajam Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah memisahkan diri saat kita mengalami gesekan satu sama yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika seseorang kita saling mengalami gesekan satu sama yang lain di komsel, lalu kita memisahkan diri dan kita bergerak di tempat kita masing-masing. Apa yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, kita ngomongin teman kita, yang satu komplain, tapi apa? Tetap aja tumpul Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau supaya kita saling dekat satu sama yang lain dan kita digesek satu sama yang lain supaya kita makin tajam. Ya, saya melihat ada beberapa komsel ya, ada di tengah-tengah kita ya, yang tadinya nggak ada hubungan, yang sekedar hadir, anggotanya sekedar hadir. Saya melihat nggak ada konflik, nggak ada gesekan apa-apa, aman-aman saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mereka makin terlibat, makin terikat satu sama yang lain, makin dekat satu sama yang lain, mulai terlihat konflik, mulai terlihat satu melihat satu nggak cocok satu sama. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita di komsel Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mau mengizinkan dengan rela mengizinkan hidup kita untuk digesek ya. Waktu kita digesek Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang hilang, ada bagian yang dibuang dari hidup kita. Mungkin perkataan kita yang sia-sia akan dibuang, mungkin pikiran kita yang sia-sia yang tadinya ada di dalam pikiran kita perlu dibuang, digesek dan dibuang. Dan ada hal-hal yang mungkin kemurnian, ketulusan yang tadinya mungkin enggak muncul ke permukaan, justru ketika kita digesek akan muncul Bapak Ibu Saudara. Besi ketika digesek Bapak Ibu Saudara, ada hal yang hilang, ada bagian yang hilang, ada bagian yang muncul, tetapi ada bagian yang juga harus dibuang. Kita harus bersedia Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersedia untuk diproses, digesek, maka kita akan terus bertumbuh dan kita akan berdampak. Bahkan besi Bapak Ibu Saudara, kalau besi terus dipanaskan, maka ngengat karat tidak mampu ya menggerogoti besi karena dia dalam kondisi panas. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita terus dipanaskan, maka hal-hal yang datang dari luar untuk menggerogoti hidup kita tidak mampu ya mengendalikan suasana hati kita, tidak mampu mengendalikan fokus hidup kita. Karena apa? Karena kita tetap dipanaskan oleh Tuhan. Ya, kita tetap terkoneksi sama Tuhan sehingga hidup kita selalu panas Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini juga saya membawa ada 3 benda. Ya, wortel, telur, dan juga kopi Bapak Ibu Saudara. Ya. Wortel yang tadinya kaku banget, tapi ketika dipanaskan dengan air panas Bapak Ibu Saudara, ya, dia akan menjadi lembut. Semakin dipanaskan, maka dia akan menjadi lembut. Ya, tergantung juga responnya Saudara. Respon kita Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang ketika panas datang, bukannya membuat dia jadi lembut, tetapi membuat dia jadi marah, kecewa, jadi kasar, jadi jadi keras hidupnya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika panas datang dalam hidup kita, ketika persoalan, gesekan datang dalam hidup kita, bukan membuat kita keras, tetapi membuat hati kita makin lembut, makin nurut sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Telur Bapak Ibu Saudara, ketika dipanaskan, telur yang tadinya rawan banget pecahnya.
Ya, orang-orang yang tadinya senggol sedikit bacok, senggol sedikit kecewa, ya sentuh sedikit, ya pemimpin salah, enggak disalamin langsung kecewa. Tapi ketika dipanaskan terus, dipanaskan, mengalami panas yang datang, Tuhan izinkan panas, maka dia apa? Ketika dia responnya benar, maka dia lama-lama dia akan solid. Bahkan telur ketika sudah dipanaskan, dibanting pun Bapak Ibu Saudara, dia akan solid Bapak Ibu Saudara. Ya, kopi. Ya, kopi, siapa yang mau minum kopi dengan air dingin Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak ada orang yang minum kopi menggunakan air dingin. Harus pakai air panas. Panas yang datang membuat aroma kopi itu akan muncul dan menambah selera dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya, panas yang datang akan membuat kopi semakin enak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menghindari panas yang datang. Karena justru panas yang datang, Tuhan izinkan panas datang supaya membentuk hidup kita, memproses hidup kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah, supaya kita dapat berdampak. Buah berbicara untuk kita berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Sebuah pohon Bapak Ibu Saudara, kalau berbuah bukan hanya untuk dimakan oleh pohon itu sendiri. Buahnya dari pohon itu dikonsumsi oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi hari ini tentang berbuah. Buah berbicara tentang apa? Kita dapat berdampak. Tapi untuk berbuah kita harus melalui proses 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yaitu kita harus melalui panas. Ya, kopi ketika dipanaskan aromanya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang suka kopi mulai sakau, ya mulai cium aroma-aroma kopi. Poin yang kedua yang tidak boleh kita hindari untuk kita dapat berbuah. Yang kedua yaitu hubungan aku ya dengan tekanan. Ketika tekanan datang, itu Tuhan punya tujuan buat hidup setiap kita. Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Pemazmur berkata bahwa tertindas, ketika aku tertekan, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ketika kita tertindas, itulah kesempatan untuk kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, pohon kurma, ketika pohon kurma ditanam Bapak Ibu Saudara, dia digali lubang 2 meter ke bawah baru ditanam pohon kurma. Lalu ditimpa batu-batu besar dari atas. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya pohon kurma berakar lebih dulu. Akarnya mencari batang-batang air di bawah Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menemukan batang-batang air, dia akan menyalurkan ya itu kepada pertumbuhan dan dia makin bertumbuh Bapak Ibu Saudara ke permukaan. Demikian juga dengan kopi Bapak Ibu Saudara. Kopi sebelum menjadi espresso Bapak Ibu Saudara, dia harus melalui tekanan khusus supaya kopi memunculkan sari-sari atau keaslian kopi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbuah, tentunya Tuhan mengizinkan tekanan-tekanan datang dalam hidup kita. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita berakar ke bawah, bertumbuh ke bawah. Firman Tuhan berkata, supaya kita belajar firman Tuhan. Supaya kita kuat di dalam firman Tuhan. Ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, akar-akar kita bertumbuh ke bawah, maka ketika persoalan datang, tantangan datang, kita punya kekuatan untuk dapat bertahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tumbuh tanpa berakar ke bawah, kita akan mudah jatuh, mudah hancur Bapak Ibu Saudara ketika persoalan datang. Tuhan mau
supaya kita bertumbuh ke bawah, berakar. Ini banyak orang nggak suka untuk bertumbuh ke bawah. Karena apa? Nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Berakar ke bawah itu nggak populer, nggak dipuji, tertutup, gelap, nggak terlihat. Itu sebabnya orang nggak suka mengalami tekanan, mengalami persoalan, ditekan, persoalan datang. Padahal tujuannya Tuhan mengizinkan persoalan datang supaya akar-akar hidup kita bertumbuh, berpegang kepada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menopang kekuatan hidup kita. Poin yang terakhir, poin ketiga, yaitu hubungan aku dan mati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara, biji gandum kalau tidak merelakan untuk jatuh ke dalam tanah, tidak kelihatan lagi, merelakan dirinya untuk identitasnya hilang, maka dia cuma satu biji saja. Tetapi dia merelakan dirinya untuk jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan muncul, menghasilkan bulir-bulir yang penuh dengan buah. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita mengalami kematian dari kehidupan lama kita. Yesus berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Kemana Bapak Ibu Saudara? Pikul salib dan ikut Yesus. Salibkan daging kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita harus tekun untuk mematikan daging kita. Karena kalau kita tidak mematikan daging kita, maka daging kita lah yang berkuasa atas hidup kita. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang lahir baru, kita harus izinkan Tuhan yang berkuasa, harus memerintah atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk mati, mematikan ego kita, mematikan cara hidup kita yang lama, pikiran-pikiran yang lama, ya perkataan-perkataan yang lama, ya sikap-sikap yang lama. Kita perlu mematikan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Karena kalau kita tidak bersedia untuk mati, maka kita cuma satu saja. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Yesus pun dia harus rela yang meninggalkan identitasnya, meninggalkan surga untuk datang mati di atas kayu salib supaya dia melihat hidup kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk menderita. Tuhan panggil kita supaya dia memproses hidup kita untuk kita berbuah. Jangan pernah takut untuk menderita. Karena Tuhan mau supaya ketika dalam penderitaan, hidup asli kita akan muncul. Dia akan menopang hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dia akan nggak pernah menjanjikan kalau kita ikut dia, maka semuanya akan aman Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berjanji kalau kita tekun untuk mengikut dia, ya, dia akan menyertai setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk mati. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengambil komitmen untuk mematikan setiap hal-hal yang menghalangi rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Mematikan hal-hal yang menghalangi kita untuk menolong sesama kita, membangun komsel kita, membangun tubuh Kristus, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun keluarga kita, istri dan anak kita. Kita mau matikan. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Bapak Ibu, saya berdoa supaya hari ini dari 3 hal
yang saya sampaikan hari ini, boleh firman ini memerdekakan hidup kita. Yaitu hal yang pertama, jangan pernah menghindari panas. Karena tujuan panas untuk apa? Mendewasakan kita supaya kita dapat berbuah. Yang kedua, jangan menghindari tekanan, persoalan, karena tekanan itu baik buat hidup kita untuk apa? Berakar lebih dalam, belajar firman Tuhan, tekun untuk firman Tuhan. Karena itu firman Tuhanlah yang menopang hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu jangan pernah menghindari kematian. Mati, izinkan mematikan, rela mematikan daging kita, pikiran-pikiran manusiawi kita, supaya kita dapat apa? Menghidupi pikiran-pikiran Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk kita terus bertumbuh bersama-sama dan juga berdampak. Ya, semakin hari semakin berdampak supaya orang-orang di sekitar kita dapat mengalami Tuhan, mengenal Tuhan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya setiap kami tanpa terkecuali yang mendengar firman hari ini boleh dapat berbuah dengan tidak menghindari 3 hal penting yang sudah disampaikan Tuhan kepada kami hari ini. Yaitu panas, tekanan, dan mati. Supaya kami dapat terus bertumbuh dan berdampak, berbuah bagi setiap orang-orang di sekitar kami, Bapa. Tolong kami Tuhan, ketika dalam ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami, kami percaya Tuhan yang memberi kemampuan buat kami untuk kami meresponi setiap persoalan yang datang, meresponi setiap gesekan yang datang untuk mendewasakan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Ketika kami bergumul, ketika kami digesek Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kami, menolong kami, menguatkan setiap kami untuk kami tampil Tuhan. Kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur memberkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.